Salam Patunggilan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah keluarga. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Mari bersama-sama kita memasuki ibadah keluarga hari ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga di bulan pembangunan ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, yang senantiasa menyertai dan memelihara umat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Nya sekalian. Amin. Kidung kontekstual nomor 90. Kita nyanyikan bersama. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan terpanggil terus tumbuh dan berkarya, memberlakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Alkitab landasan kiprahnya, membangun diri bangsa dan negara. Itulah panggilannya, dengan moto Patunggilan Kang Nyawiji, menggalang persatuan dan kesatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. Kita akan bersama-sama memasuki pelayanan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa terkasih, kami bersama-sama hendak mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa terkasih, jadikanlah hati kami sebagai tempat bertumbuhnya firman-Mu, firman yang menerangi langkah kami, firman yang menerangi kehidupan kami,
menuntun kami menjalani hari-hari kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 8 sampai 13 dengan judul perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku, tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah, juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikian bacaan kita hari ini. Saudara-saudaraku terkasih, yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar kehendak Bapa dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, yang menjadi judul kita hari ini adalah menyatakan kasih sukacita Allah di tengah kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, bacaan hari ini adalah sebuah penegasan berita kuasa Tuhan kepada setiap manusia. Dia menyatakan dalam ayat 11, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini menyatakan kepada kita semuanya bahwa Dialah juru selamat bagi setiap manusia. Bacaan kita juga menegaskan pada ayat yang ke-13, juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Saudara-saudaraku terkasih, melalui pernyataannya pada ayat yang ke-13 inilah, kita kemudian dapat merasakan bahwa firman Tuhan ini bisa berarti ancaman. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari Dia. Tidak ada yang bisa bebas dari Dia. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari tangan kuasa Tuhan. Ini bisa jadi berita yang menakutkan. Kita bisa melihat dalam diri kita sendiri. Aku berdosa,
Aku takut karena tidak bisa melepaskan diri dari dia, karena setiap dosa-dosa yang telah aku lakukan. Tetapi tidak hanya dalam diri kita sendiri, tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita bisa menakut-nakuti orang lain. Hei kamu, orang-orang yang jahat. Hai kamu, orang-orang yang penuh dosa. Ingatlah, kamu tidak terbebas dari kuasa Tuhan. Bisa menakut-nakuti orang seperti itu. Tetapi bisa juga ini menjadi berita sukacita, berita keselamatan. Hai orang-orang yang berdosa, yang melakukan banyak kesalahan, yang melakukan banyak pelanggaran, ada Tuhan yang menyelamatkanmu. Ada Tuhan yang siap menjadi juru selamatmu, yang sudah menjadi juru selamatmu. Ada Tuhan yang penuh kasih, menjagamu, menolongmu. Saudara-saudaraku terkasih, sebagai seorang pengikut Kristus, di mana dia menyebarkan Injilnya, Injil yang adalah sukacita. Saya pribadi memilih yang kedua, memilih menyatakan bahwa tidak dapat melepaskan diri dari Tuhan adalah berita sukacita. Tidak ada yang bisa melepaskan siapapun dari Tuhan adalah berita sukacita. Engkau yang penuh dosa, engkau yang penuh pelanggaran, engkau yang penuh kesalahan. Segala pelanggaranmu tidak dapat melepaskan dirimu dari kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Maka saudara-saudaraku terkasih, kita yang ditegaskan oleh Tuhan, sebagaimana ayat yang ke-10, kamu inilah saksi-saksiku, hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Kita ditunjuk menjadi saksinya untuk menyatakan kasih Allah kepada siapapun sebagai berita sukacita. Sungguh, sukacita bagi setiap orang bahwa seberdosa apapun, sebanyak apapun kesalahan dan pelanggaran kita, itu tidak dapat melepaskan kasih Bapa dari kita semuanya. Maka mari kita sebagai saksinya diundang, dipanggil, diajak untuk ikut serta menyatakan berita sukacita ini, bahwa segenap pelanggaran kita, segenap pelanggaran orang lain, kesalahan orang lain, selalu ada pengampunan dari Bapa. Maka kita juga ditantang untuk mewujudkan hal itu di tengah kehidupan kita sehari-hari. Hai suami-suami, katakanlah dalam hatimu bahwa istrimu tidak dapat lepas dari kasih Tuhan. Bapak-bapak, katakan kepada anak-anakmu bahwa kasih Tuhan kepada mereka tidak dapat dilepaskan oleh apapun. Hai istri-istri,
Katakanlah kepada suamimu bahwa kasih Tuhan kepada suamimu tidak dapat dilepaskan. Hai ibu-ibu, katakanlah kepada anak-anakmu bahwa kasih Tuhan yang begitu besar tidak dapat dilepaskan oleh siapapun dari mereka. Hai anak-anak, katakan kepada orang tuamu, Bapak, Ibu, kasih Tuhan yang besar tidak dapat dilepaskan oleh apapun. Katakanlah kepada saudara-saudaramu, kasih Allah yang begitu besar itu tidak dapat dilepaskan. Demikian juga sebagai satu kesatuan utuh keluarga, nyatakanlah kepada dunia bahwa kasih Tuhan yang begitu besar itu tidak dapat dilepaskan. Hanya memang seringkali kita lupa bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia yang penuh kasih itu tidak pernah meninggalkan kita di setiap persoalan kehidupan kita. Melalui keluarga-keluarga yang disatukan oleh kasih Allah, kita akan membangun gereja kita. Gereja di mana setiap bagiannya saling mengasihi, saling menyatakan bahwa kasih Tuhan senantiasa ada pada sesamanya. Melalui keluarga yang disatukan oleh kasih Tuhan, kita akan membentuk dunia yang penuh dengan kasih dan sukacita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita hidup dengan saling mengasihi. Dan inilah yang menjadi berita sukacita itu, bahwa kasih Tuhan yang begitu besar itu tidak akan bisa dilepaskan oleh apapun. Sampaikan di dalam keluargamu, sampaikan di tengah-tengah kehidupan kerjamu, sampaikan di tengah masyarakat. Nyatakan pada dunia ini bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Kita nyanyikan PKJ 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikan
Saudara-saudaraku terkasih, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa terkasih, kami mengucap syukur atas kehidupan yang kami jalani. Di tengah setiap pergumulan, di tengah setiap permasalahan, di tengah berbagai beban yang harus kami tanggung. Ajar kami untuk tetap mengucap syukur, menghayati bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, bahwa kasih-Mu yang begitu besar menolong kami, menguatkan kami. Bapa, kami wujudkan rasa syukur kami melalui persembahan pada hari ini. Pakailah persembahan kami untuk menjadi alat-Mu berkarya di tengah-tengah kami. Kami serahkan kehidupan kami juga sebagai persembahan yang hidup. Kami serahkan juga gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk setiap pelayan di GKJW, setiap pelayanan di GKJW, di berbagai lingkup, baik di jemaat-jemaat, daerah-daerah, maupun di lingkup Majelis Agung. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan berkati setiap bagian dari pelayan Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarganya. Tuhan tuntun untuk senantiasa hidup setia. Kami serahkan juga kehidupan pelayanan-Mu di daerah-daerah. Tuhan berkati untuk menjadi alat Tuhan berkarya, mendampingi jemaat-jemaat Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap kehidupan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan, di lingkup Majelis Agung. Tuhan berkati juga setiap pelayan-Mu yang Tuhan pakai di lingkup Majelis Agung. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kebijaksanaan, sehingga sungguh semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga segenap bangsa dan negara ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami semua untuk menyatakan damai sejahtera, menyatakan rahmat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuntun setiap bagian dari pemerintahan untuk juga hidup setia, seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memakai setiap bagian dari pemerintahan untuk menjalankan tugasnya semata-mata karena Tuhan sendiri yang berkenan memakainya, menyatakan damai sejahtera. Terlebih lagi ya Bapa, sebentar lagi kami akan menjalani bagian dari kehidupan demokrasi, masa-masa politik. Kami serahkan kepadamu ya Bapa, di setiap tahapan pesta demokrasi yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami, menolong kami, memilih dengan hati yang takut akan Engkau, sehingga kami pun memilih dengan bijaksana. Bapa, kami serahkan juga segenap warga gereja kami yang sakit satu persatu. Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Demikian juga keluarganya. Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran untuk menjadi perantara kesembuhan, perawatan,
penjagaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan juga segenap saudara-saudara kami yang telah Tuhan berikan usia yang panjang. Kami serahkan para diuswo di hadapan-Mu. Tuhan berikan kekuatan untuk menyampaikan kebijaksanaan dari Tuhan sendiri. Untuk Tuhan pakai menyatakan kasih kuasa Tuhan bagi kami semuanya. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang bersekolah. Kiranya Tuhan berkenan juga mendidik anak-anak kami sehingga anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki, menjadi terang bagi bangsa ini, menyatakan kasih setia-Mu. Mereka yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berkati pekerjaannya, menjadi jalan berkat dari Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan segenap saudara-saudara kami yang saat ini tengah berbeban berat, kami percayakan kepadamu, karena kami tahu di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan, ada pertolongan. Kami serahkan juga setiap bagian dari saudara kami ini di dalam keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan yang mengutuhkan, Tuhan yang telah menyatukan, Tuhan pula yang memelihara, memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan tiap-tiap keluarga. Bapa, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu dengan menyebut nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita nyanyikan kidung kontekstual nomor 95, bait yang pertama. Saudara-saudaraku, terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera
yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan penyertaan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai umat-Nya sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.